Halo, apa kabar semuanya? Tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya apa yang dicita-citakan di tahun 2023 ini bisa tercapai. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi terkait bagaimana cara mengurus surat pindah penduduk dalam wilayah NKRI. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like, share, dan komen. Bagi yang baru menemukan video ini, jangan lupa tekan subscribe-nya agar selalu mendapatkan informasi-informasi dari channel ini. Mari kita lihat penjelasannya terkait dengan cara mengurus surat pindah penduduk dalam wilayah NKRI. Pindah penduduk warga negara Indonesia dalam NKRI syaratnya adalah fotokopi kartu keluarga. Ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada pasal 25 ayat 3. Nah, di sini saya jelaskan bahwa perpindahan warga negara Indonesia atau WNI dalam satu kabupaten atau kota. Yang pertama harus mengisi F103. Di F103 ini sudah tertera terkait dengan kemana dia pindah, apa alasannya pindah, dan tercantum juga nomor KK dan pengikutnya. Di sini saya akan memperlihatkan contoh F103. Nah, ini formulir F103, yaitu formulir pendaftaran perpindahan penduduk. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa yang harus diisi yaitu nomor KK. Kita isi di kolom ini nomor KK yang akan pindah atau nomor KK yang ditempati kalau yang pindah adalah anggota keluarga. Terus yang kedua yang harus diisi yaitu nama lengkap pemohon. Nama lengkap pemohon ini sesuai yang tertera dalam kartu keluarga. Terus selanjutnya mengisi NIK, nomor induk kependudukan. Isi di kolom ini nomor induk kependudukan bagi yang pindah. Nah, selanjutnya jenis permohonan. Jenis permohonan ini ada 4 item, yaitu surat keterangan kependudukan, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing tinggal terbatas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pindah dalam satu kabupaten kota, maka yang harus centang di sini yaitu adalah surat keterangan pindah. Selanjutnya kita melangkah pada alamat asal. Di alamat asal ini kita mengisi apa alamat asal kita yang sesuai tertera pada kartu keluarga yang kita catatkan tadi di atas. Nah, di sini sudah ada desa apa, kecamatan apa, kabupaten atau kota apa, dan provinsi apa. Semua harus lengkap diisi di kolom ini, yaitu di kolom alamat asal. Setelah kolom alamat asal ini sudah diisi, maka kita pindah ke klasifikasi kepindahan. Di klasifikasi kepindahan ini sudah
ada beberapa item, ada 5 item ini tergantung ke mana kita pindah atau kebutuhan kita. Kalau kita pindah dalam satu desa atau kelurahan atau disebut dengan nama lain, kita centang yang paling atas. Selanjutnya kalau kita pindah antar desa atau kelurahan, kita centang di yang nomor 2 ini. Atau kita mau pindah antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten kota, kita centang yang kotak ketiga ini. Terus kalau kita mau pindah antar kabupaten dalam satu provinsi, kita juga centang yang di kolom 4. Atau kita mau pindah antar provinsi, kita centang yang kolom terakhir. Jadi di sini satu yang kita centang untuk klasifikasi kepindahan, tergantung kebutuhan di mana kita mau pindah. Kalau sudah selesai kita centang yang di kolom klasifikasi kepindahan ini, kita melangkah ke alamat pindah. Di alamat pindah ini yaitu alamat tujuan, lengkap dengan alamatnya, di jalan apa, atau di lingkungan atau di dusun mana kita pindah, kita tuliskan di sini. Terus kita isi desa apa atau kelurahan apa, kita isi di kolom ini. Selanjutnya di kecamatan apa kita pindah, kita isi yang di kolom ini. Dan selanjutnya kabupaten mana kita pindah atau di kota mana kita pindah, kita isi juga di kolom ini. Dan selanjutnya di provinsi apa kita pindah, kita isi di kolom ini. Jadi harus terisi dengan baik dan terisi dengan sempurna. Kalau selesai di alamat pindah, kita menuju ke nomor 8, yaitu alasan pindah. Nah, kebanyakan orang pindah karena sesuatu hal atau ada kebutuhan. Misalnya dia pindah ke Kabupaten A karena dia bekerja di sana. Atau dia pindah ke Kabupaten C karena dia sekolah atau menempuh pendidikan di Kabupaten C misalnya. Terus ada juga orang yang pindah karena keamanan. Keamanan ini apakah dia terancam keluarganya karena sesuatu hal, dia bisa melakukan permohonan untuk pindah. Atau dengan alasan kesehatan, dia sakit-sakit misalnya, dia mau berobat tapi tempat berobatnya jauh dalam waktu yang agak lama, maka dia harus pindah. Atau misalnya dia pindah karena perumahan, dia membangun rumah di kabupaten lain, maka bisa melakukan permohonan untuk pindah penduduk. Selanjutnya keluarga, karena keluarganya di daerah lain atau di kabupaten lain, ya bisa mengajukan permohonan pindah penduduk. Dan lain-lainnya, apabila yang disebutkan tadi ini tidak ada, maka bisa ditulis di kolom lainnya dan disebutkan atau dituliskan. Jadi di alasan pindah ini tergantung kita mau atau kebutuhan kita dalam melakukan permohonan pindah penduduk.
Setelah diisi di kolom alasan pindah ini, kita melangkah ke nomor 9, yaitu jenis kepindahan. Di jenis kepindahan ini yaitu ada 4 item, yaitu apakah kepala keluarga yang pindah, atau kepala keluarga dan sebagian anggota keluarganya, atau kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya, atau hanya anggota keluarga saja yang pindah. Maka mohon dicentang di sini siapa yang akan pindah. Itulah maksud dari jenis kepindahan. Selanjutnya masuk ke anggota keluarga yang tidak pindah. Nah, ada 2 kotak di sini. Maksudnya di sini adalah anggota keluarga yang tidak pindah, apakah dia numpang kakak atau membuat kakak baru. Selanjutnya kita masuk ke daftar anggota keluarga yang pindah. Kita tuliskan nomor NIK-nya di kolom ini dan nama lengkapnya dan SHDK atau status hubungan dalam keluarga. Dan selanjutnya kita melihat di kolom yang di bawah ini diisi oleh orang asing. Jadi saya hendak menjelaskan dulu di sini bagaimana pengisiannya ini, karena diperuntukkan bagi pindah penduduk untuk orang asing. Nah, selanjutnya setelah itu kita isi di sini, yaitu tanggal permohonan kita, nama pemohon, dan akan diverifikasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang. Nah, inilah F103 yang harus diisi sebagai lampiran permohonan untuk perpindahan penduduk. Nah, kita kembali ke sini. Selain mengisi F103, pemohon atau WNI melampirkan fotokopi kartu keluarga sebagai syarat yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pada pasal 25 ayat 3 tersebut. Di sini saya juga jelaskan bahwa dalam hal pindah penduduk, menumpang kakak, menyewa rumah, kontrak, dan kos, perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Dan apabila kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga yang pindah, dinas menerbitkan kartu keluarga dengan nomor KK tetap. Ini yang untuk pelaksanaan yang ada pada dinas atau penerbit SKPWNI. Selanjutnya, dalam hal kepala keluarga tidak pindah, dinas juga menerbitkan KK dengan nomor KK tetap. Ini sudah saya jelaskan tadi di bagaimana cara mengisi formulir F103. Nah, setelah sampai di daerah tujuan, maka pemohon menyerahkan SKPWNI-nya ke Dinas Dukcapil daerah tujuan, serta dengan menyerahkan KTP elektronik atau kartu KIA yang pindah
tersebut, karena akan mengganti KTPL dan kartu KIA dengan alamat yang baru. Itulah tadi penjelasan terkait dengan bagaimana cara mengurus surat pindah penduduk dalam wilayah NKRI. Kalau ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.